Pemirsa, Idul Adha saatnya umat muslim berkurban bagi yang mampu. Ya, dan PT Pos Indonesia menyediakan aplikasi untuk mempermudah membayar kurban bagi warga. Idul Adha merupakan perayaan yang kaya akan nilai-nilai keagamaan, kepedulian sosial, dan persatuan umat muslim. Hal ini mengingatkan umat muslim akan pentingnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, pengorbanan, solidaritas sosial, dan berbagi keberkahan dengan sesama. Idul Adha memiliki makna dan nilai-nilai penting dalam kehidupan umat muslim. Seiring berjalannya waktu dan perkembangan teknologi, pembayaran berkurban kini semakin berkembang, tidak hanya menggunakan uang tunai, tetapi bisa juga melalui aplikasi. Pos Corner kali ini bersama Direktur Bisnis Jasa Keuangan PT Pos Indonesia Persero Bapak Haris akan membahas berkurban bersama Pospe. Salam sehat Pak Haris, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Mbak. Iya, Pak Haris, Pospe sendiri menyiapkan fitur untuk berkurban bagi umat muslim. Seperti apa sih Pak fitur yang dimiliki oleh PT Pos Indonesia ini Pak? Baik, jadi fitur pembelian hewan kurban melalui Pospe ini gunanya untuk membantu memudahkan masyarakat yang berniat untuk melakukan kurban dimanapun, kapanpun melalui satu genggaman. Mengenai keunggulan ya Pak ya, kan banyak juga platform-platform lain yang juga hampir sama dengan yang dimiliki oleh PT Pos Indonesia. Apa yang menjadi keunggulan dari aplikasi Pospe ini untuk program berkurban ini Pak? Nah, jadi di kaitan dengan kurban ini kita sudah bekerja sama dengan 3 lembaga ya. 3 lembaga, pertama dengan Basnas, kemudian dengan Dompet Duafa, kemudian dengan Jiswap Multi Client. Nah, kemudian yang terbaru kita bekerja sama dengan berkolaborasi dengan Ujo Ekolen, ya, di mana keistimewaannya masyarakat bisa menabung, gitu ya. Masyarakat bisa menabung per bulan untuk menunaikan kewajibannya. Jadi misalnya kita bertransaksi untuk katakanlah sekarang, tapi untuk berkorban tahun depan. Jadi masyarakat bisa menyicil, ya, menyicil untuk biaya berkorban itu. Jadi misalnya sekarang bayar 50%, kemudian sisanya dicicil sampai H-3 sebelum pelaksanaan Hari Raya Kurban. Nah, itu mungkin yang menjadi keunggulan dari Pospe kita ini. Untuk mekanisme prosesnya sendiri Pak, tadi kan Bapak berbicara bahwa telah berkolaborasi dengan 3. Nah, seperti apa Pak? Jadi kita bicara tentang yang tadi 3 dulu ya, yang kerjasama kita dengan Basnas, Dompet Duafa, kemudian dengan Jiswap Multi Client. Nah, jadi sederhana, masyarakat tinggal tadi ya, kalau yang sudah punya Pospe, tinggal membuka aplikasi Pospe, masuk kepada Pospe Syariah. Nah, di sana akan muncul yang saya sebut tadi 10 lembaga yang ada di Indonesia ini. Nah, tinggal misalnya kita contohkan pada saat masyarakat ingin melalui Basnas misalnya. Nah, dia tinggal masuk ke Basnas, klik di sana apa yang mau dianin di sana, karena tadi ada pilihan ya, mulai jadi infak, sedekah, wakaf uang, macam-macam. Nah, pilih tentang kurban gitu ya. Nah, pilih tentang kurban, kemudian nanti akan ada tentang pilihan berapa hewan kurbannya ya. Tinggal diklik kemudian bayar gitu ya. Jadi sangat simpel sebenarnya. Berbicara mekanisme, masyarakat kan juga perlu diberi kepercayaan Pak. Nah, untuk keamanannya sendiri Pak, untuk aplikasi Pospe ini seperti apa sih Pak yang dipersiapkan oleh PT Pos Indonesia Persero Pak? Ya, jadi aplikasi Pospe kita ini sudah memenuhi standar keamanan fintech Pak ya, yang menjadi acuan industri. Ya, jadi salah satunya itu telah sudah memenuhi ISO 27001 ya, tentang keamanan sistem informasi. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir lah ya tentang keamanan dari aplikasi Pospe ini. Oke, Pak, seperti apa sih Pak kedepannya aplikasi Pospe ini di bisnis jasa keuangan PT Pos Indonesia Persero Pak? Sebagai salah satu entitas bisnis, kita berharap Pospe kita ini menjadi salah satu pilihan masyarakat dalam melaksanakan berbagai transaksinya. Kita di Pospe ini mengenalkan 5 fitur layanan kita. Kita menyebutnya dengan Vicis ya. Pertama, payment ya, kaitan dengan bayar-bayar. Kemudian yang kedua, insurance ya.
Jadi nanti kita akan menyiapkan marketplace asuransi kalau saya menyebutnya. Jadi masyarakat tinggal memilih apa yang mereka butuhkan. Kemudian C-nya itu kredit. Nah, jadi postpay kita ini juga nanti akan kita siapkan fasilitas kredit. Jadi sama seperti insuran tadi, kita akan siapkan bagi masyarakat pilihan untuk memperoleh fasilitas kredit. Kemudian postpay kita ini juga sebagai sarana investment, ya, investasi. Sekarang kita sudah punya postpay gold, ya. Nanti mungkin secara khusus akan kita coba sosialisasikan tentang postpay gold ini. Dan yang terakhir, yang kelima itu kaitan dengan saving. Jadi masyarakat juga bisa menyimpan uang di postpay ini. Jadi karena tadi kita lebih menyebutnya sebagai digital banking, ya. Tidak ada pembatasan tentang besar uang yang boleh ditabung dan sebagainya. Inilah menjadi target kita ke depan. Jadi menjadikan postpay salah satu pilihan masyarakat untuk menunaikan 5 kebutuhan tadi, menyangkut payment, insurance, kredit, investment, dan saving. Poin penting di PT Pos Indonesia, salah satunya dengan berkurban bersama postpay. Apa Pak harapan ke depan dengan adanya transaksi yang bisa dimudahkan oleh PT Pos Indonesia sehingga masyarakat juga dengan mudah bisa berkurban bersama postpay ini, Pak? Ya, seperti yang disebutkan tadi, jadi kalau kita menunggu cukup uang dulu untuk bisa berkurban, itu mungkin agak butuh sulit, butuh inilah ya. Tapi kalau misalnya kita sudah punya niat dan kemauan, insya Allah postpay menjadi salah satu pilihan lah ya. Karena tadi kita sudah bekerja sama dengan Ujo Ekolen ini, di mana masyarakat bisa menabung. Karena kalau kita misalnya secara khusus untuk menyiapkan katakanlah dalam jumlah uang tertentu itu mungkin berat, tapi dengan cara menabung tadi tanpa terasa mungkin ya, tanpa terasa karena tadi cukup waktunya cukup lumayan panjang ya, sampai H-3 dari pelaksanaan itu. Jadi kita berharap kami dari sisi PT Pos Indonesia menyiapkan ini sebagai salah satu kontribusi kami kepada masyarakat yang berniat dan mau berkorban gitu ya. Tinggal pilihan ada di masyarakat. Dan tadi kita sudah coba ini insya Allah aman gitu ya. Terima kasih banyak Pak Haris buat obrolannya. Semoga ke depan di bisnis jasa keuangan PT Pos Indonesia ini terus berkolaborasi dengan berbagai lembaga lain dan harapannya Pos Indonesia bisa diterima oleh masyarakat. Pemirsa, demikian Pos Corner kali ini. Sampai jumpa.